Sati soalnya suka warna kuning ya, Sati itu berarti golongan hama. Bisa nggak apa-apa, yang penting bisa menyatu. Ini kan ada lubang lubangnya beberapa lubang sing jaraknya 20 dan 10. Nah, ini meja dewasa, ini ada dua tipe. Yang ini jarak 20 cm itu untuk pendewasaan. Yang ini yang jarak 10 cm yang zigzag ini untuk peremajaan. Jadi waktu kecil itu enggak langsung kita kasihkan ke sini. Karena apa? Karena kalau kita langsung pindahkan ke sini, kita rugi di tempat. Apalagi kita tempatnya meminimalisir tempat seperti ini, jadi kita harus pintar-pintar cari cara ya. Jadi sebelum masuk ke dewasa harus masuk ke remaja. Jadi jaraknya yang lebih dekat gitu. Jadi ini cuma 10 cm dari 1 minggu di sini. Dari 1 minggu di Semai pindah ke sini sekitar 1 minggu lagi dia udah besar segini nih. Habis segini kan nggak mungkin kita kasih sini terus, otomatis dia tetap kayak dempet-dempetan gitu. Ya, dekat-dekatan. Ya. Berarti dari proses yang pertama tadi masuk ke proses kedua ini namanya adalah proses peremajaan. Kayak kalian udah remaja ya? 13 plus itu. Oh, betul. Habis itu baru masuk setelah 1 minggu sampai 2 minggu kita pindah ke pendewasaan. Pendewasaan. Itu udah termasuk yang 35 hari itu? Ya, itu udah termasuk. Jadi ini enggak mengurangi umur, enggak menambah umur juga. Dia cuma tempatnya aja, minimalisir tempat aja. Dibedakan. Oke. Di situ kurang lebih 1 minggu, di sini? Sini sampai panen. Oh, sampai panen. Jarak 20 cm. Ini khusus untuk sayuran yang melebar. Pakcoy, selada gitu. Cuma kalau untuk kangkung kita pakai jarak yang 10 cm ini tidak masalah. Oh, oke. Kangkung, bayam tidak masalah. Kelihatan ya masih ada rogulnya ya. Nih, saya angkat dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa, angkat jabut aja nggak apa-apa. Ini ya. Masih ada rogulnya. Di tempat pendewasaan. Jadi ini adalah tempat meja pendewasaan ya. Ini adalah pakcoy yang sudah hampir dipanen, kurang lebih 5 hari lagi ya. Jadi dari meja pendewasaan tadi dipindah ke sini. Ya, sampai panen. Sampai panen. Ini tadi kan sistem paling sederhana namanya kratki. Ini sistem NFT, nutrien film teknik. Jadi dia sistemnya itu air mengalir cuma tipis. Jadi meja ini benar-benar dibikin miring kayak yang di talang itu. Jadi posisi meja miring, air masuk, posisi dia tipis dan ngalir. Jadi kalau ini sekali mati lampu, udah ada air lagi di sini. Bahayanya NFT di situ, resikonya NFT di situ. Beda kalau yang di tengah itu sistem panjangannya tadi apa? Nutrien film teknik. Nutrien film teknik. Oke. Kalau yang tengah itu DFT. Bedanya apa? Kalau DFT itu dia punya genangan air. Oh. Dia ada genangan air, cuma dia juga sirkulasi. Oh. Jadi airnya kita sirkulasi juga dari bawah ke atas, cuma dia ada genangan air. Jadi gitu ya. itu. Kalau NFT dia tanpa genangan sama sekali. Benar-benar dia cuma mengalir tipis. Dia cuma mengalir aja. Jadi kalau semua listrik mati, dia udah nggak ada air lagi. Oke. Jadi ini untuk yang NFT ya. Ini pakcoy akan segera panen 5 hari lagi. Airnya mengalir tipis ya Mas ya? Iya. Cuman kekurangannya untuk DFT dia kalau dibanding NFT untuk pertumbuhannya cepat NFT. Karena oksigen terlarutnya lebih banyak di NFT. Jadi ini adalah sumber air untuk tanaman hidroponik di Valet Farm. Sarjan tau Yang hari ini kita datengin ya. Sirat Dan banget. ini tuh kita tadi pikirnya airnya air biasa ya, kayak air hujan gitu ya. Tapi ternyata bukan air hujan ya Mas ya? Bukan. Ini air nutrisi. Jadi di hidroponik itu ada nutrisi namanya AB-Mix. AB-Mix itu udah mencakup semua 12 sampai 13 unsur untuk tanaman. Makanan, vitaminnya untuk tanaman. Jadi tanaman itu kalau tanpa nutrisi rasanya hambar. Bisa tumbuh bisa, cuma dia bisa daunnya bisa ke kuning, rasanya hambar. Jadi tidak ada makanan buat dia gitu loh. Oke Mas, terus kita mau tanya nih Mas, dari tadi tuh penasaran sama yang menggantung warna kuning itu apa ya? Jadi kenapa kita warnain kuning? Karena mata dari serangga itu dia fokusnya di kuning sebenarnya. Jadi serangga itu lebih suka warna-warna yang mengarah ke kuning. Pertama kuning. Jadi gitu ya. Jadi warna-warna untuk supaya hewan yang dianggap sebagai hama ini mendekat, pas mendekat mereka akan lari di sini. Tertarik dengan warna kuning ini ya. Sati soalnya suka warna kuning ya, Sati itu berarti golongan hama.
Terus tapi nanti dikasih apa Kasih nih? lem. Oh, dikasih lem. Ini belum tak kasih. Yang tak kasih yang di tengah itu contohnya udah banyak banget serangga yang nempel. Lem biasa, lem ukur. Lem tikus. Oh, dikasih lem Jadi lem tikus. tikus kalau lem biasa dia cepet kering, kalau lem tikus nggak bisa kering dia. Oh, tahan lama. Tahan dia. lama lah. Jadi, apa aja Mas biasanya hamanya kalau untuk tanaman Kalau hidroponik? untuk Pak Coy pribadi dia lebihnya ke ulat. Ulat itu dari kupu-kupu. Oh. Kupu-kupu. Terus juga lalat leaf miner juga. Lalat leaf miner itu dia penggorok daun. Oh. Jadi nanti daunnya ada corak-corak putih. Jadi ini harusnya warnanya hijau, dia ada bercorak-corak putih gitu, itu berarti ada hama leaf Hamanya. miner ya. Oke, coba lihat itu di situ. Ada warna merah juga, ternyata ada bayam ya. Bayam merah. Styrofoam bekas ya, styrofoam bekas kemasan buah bisa dipakai untuk media tanam dari tanaman hidroponik, itu bisa dimanfaatkan. Oke, kita udah belajar tentang hidroponik hari ini, dan setelah ini para female yang hadir bersama dengan kalian di video ini, kita akan sama-sama belajar mulai nanam dari apa tadi namanya, rock wool ya, dari rock wool. Kira-kira mereka menanamnya rapi atau tidak, kita akan saksikan setelah yang satu ini. Jangan putus ya. Oke, jangan sampai putus. Nah, Tidak terputus, sehingga mereka tidak terpisah. Ah, sudah jadi rapi sekali. Oke. Jadi setelah garis-garis ini terawat. Bikin ya. Jangan dikawar-kawar. Jangan sampai kemotong ya. Kawar-kawar. Oke. Kawar-kawar. Ayo Nabila. Salam iris tangan. Oke, ini punya Kak Claudia. Diapalin punyanya sendiri-sendiri ya. Oke, coba silahkan Mas, kira-kira yang paling rapi proses penanaman benihnya, kemudian pemotongannya yang mana? Yang mana Mas kira-kira? ya bener hampir sama semua, cuma yang paling mending ada dua ini. Oh, Karena sebagian ada yang kedal terlalu dalam benihnya, sama yang dudulnya ya. nggak kelihatan nih. Yang ini punya siapa? Yaya dong. Oh ya dan Nabila. Doreng semenang Udah ya punya Nabila ya. Ini kedalamannya orang miringnya. Oke deh. Jadi kita tinggal siram aja. Oh ini tinggal siram aja. Kita jadiin satu. Ini kuncinya di sini. Kalau pakai permen kita harus jadiin satu. Oh gitu. Di media ini ya, media Ya. plastik ini ya. Tinggal kita siram dari Oh bawah. siramnya dari Ya, bawah. kalau udah kasih benih kita harus dari bawah. Oh, nggak bisa dari atas. Nanti benih keluar semua. Oh iya. Mumbul, benihnya mumbul. Karena rohul kan sifatnya dia menyerap air. Dan ini proses menunggunya sampai dia bisa jadi tunas-tunas kayak gini tuh adalah kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya. Oke, ini adalah proses menanam hidroponik kita. Hidroponik kita hari ini, dan kita cukupkan sampai di sini, Mas Willy, atau mungkin ada informasi lain yang mau disampaikan? Ya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa, kalau bisa saya jawab. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang kira-kira tertarik Masih untuk bingung, masih ingin bertanya-tanya mungkin. Mas, kalau udah jadi harganya berapa? Oh, sesuai market kita aja. Jadi kalau kita jualnya ke orang yang tepat, kita bisa mainin harga di situ. yang biasanya Mas kasih ke saya itu, yang biasanya saya beli itu harganya berapa? Saya tuh nggak Itu pernah tanya harga itu ya. yang kasta paling tinggi kalau bukan di situ. Oh, iya. Kasta Sutro. Iya ternyata Pak Coy ada kastanya juga ya. OMG. Enggak, kita kalau untuk sayuran kita masih rata sih. Kita per pack kita jual 6.000. Sekitar 6.000. Sekitar 6.000 per pack. Jadi kita timbang aja. Kita mau timbang berapa, semua kita per pack 250 atau 300 gram. Oh, iya. Kita yang ngasih harga. Oke. Jadi kalau saya biasanya beli Pak Coy itu kita makannya pakai, jadi direbus, dimakan pakai sambal terasi biasanya ya. Jadi enak, ini tuh nggak pahit ya. Atau kalau mau dijadiin jus, biasanya di jus sama nanas. Itu sangat
bermanfaat untuk kesehatan. Mbak Jojo termasuk yang suka sama pakai. Oke, cukup. Masih ada yang tanya lagi sebelum Ada kita? contoh yang udah jadi nggak? Contoh yang udah jadi. Lagi malah makannya Pak. Yang udah dibungkus. Gimana? Yang udah dibungkus. Oh ada? Oh anu toh, sayurnya toh. Oh, sayurnya kalau yang udah dibungkus udah ada. Ini kebetulan kan tadi udah bantu-bantu saya atau ini. Nanti kalau pulang saya bawain sayur satu-satu. Bolongin Mas ini Mas. Seneng banget hari ini setelah tadi kita belajar menanam hidroponik, cara menanam benih, kemudian sampai kita dikasih tahu komplit lah pokoknya. Hari ini kita nanti pas pulang dibawakan sayur masing-masing satu pack ya, bener ya? Iya, satu kardus. Satu pack ya, dibawain satu pack. Seneng banget karena sayur itu sangat bermanfaat untuk kesehatan, untuk tubuh. Dan saya tuh kalau di female crew, di female group itu memang kalau misalnya kita pas makan bareng, para female ini wajib makan sayur. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak suka tuh langsung saya jejeli biasanya. Sama saya maki-maki ya. Gila hari gini nggak suka sayur tuh baik banget untuk kesehatan dan juga tetap untuk menjaga imun kita tentunya. Oke. Tadi Mas Willy bilang, oh ini yang kangkung hari ini. Aku fotoin dulu ya. Terima kasih Mas Willy. Mari kita bikin tumis kangkung. Ini dua, kameramen satu, buahnya satu. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi hari ini kita dikasih kangkung. Seneng banget dan ini tuh tahu nggak, percaya atau tidak bahwa kangkung ini lebih berharga dari satu ikat kembang. Ya kan? Iya. Kamu dikasih kembang sama cowok-cowokmu nggak bisa dimakan, cuma bisa dipandangin doang. Kalau ini bisa ditumis ya. Para cowok-cowok dengarlah perkataan ibu anak ini. Berikan kami kangkung. Berikan kami kangkung. Ini sayur yang sungguh sangat luar biasa, bisa dibikin plecing, bisa ditumis, bisa direbus aja, makan sama sambal tuh udah enak banget. Oke, demikian perjumpaan kita hari ini. Mas Willy boleh gabung sama kita buat info kan alamatnya ini ada di mana? Vale Farm Hidroponik, kita tepatnya di Kandang Sapi RT 02 RW 34. Bisa Google Map, searching aja di Vale Farm Hidroponik Solo. Vale Farm Hidroponik Solo. Solo. Sudah ada Instagramnya? Sudah ada Instagramnya, kita di Vale Farm Hidroponik Solo juga. Oke, ditunggu channel YouTube-nya ya. Oke. Thank you banget para gadis-gadis yang udah gabung hari ini. Sampai jumpa lagi di episode kita yang berikutnya. Thank you Mas Willy. Ya.